Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 kelas S1 3D Farmasi pada mata kuliah toksikologi yang diampuh Ibu dosen Apoteker Mira Febrina MSc akan menjelaskan tentang jenis-jenis toksikan atau racun. Nah, sebelum kita membahas materi ini, yuk kita perkenalan dengan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Dian Febrian, Dua Putri Amelia Azlin, Tania Anindita, Wiza Mulyani, Selvi Aulia Wibowo, Desti Fitria Ningsih, Septi Dwi Anggras, dan Diantika Rahmayani. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Wiza Mulyani, NIM 2001184, dan selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya yaitu Tania Anindita. Baiklah, kita akan masuk ke dalam penjelasan materi, di mana kita harus mengetahui apa itu toksisitas. Jadi, toksisitas itu merupakan suatu istilah relatif yang biasa dipergunakan dalam memperbandingkan suatu zat kimia dengan yang lainnya, atau dalam istilah yaitu sebagai kemampuan bahan kimia untuk menyebabkan suatu kerusakan atau injuri. Berikutnya yaitu jenis-jenis toksikan, di mana jenis toksikan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber, yang kedua berdasarkan kerusakan organ target, yang ketiga berdasarkan racun biotis dan abiotis, yang keempat berdasarkan wujud, yang kelima berdasarkan terwujudnya pencemaran atau non-biotik, dan yang keenam berdasarkan wujud efek kesehatan. Jenis toksikan menurut sumbernya dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama yaitu ada sumber alamiah atau buatan, di mana dari sumber ini bertujuan untuk membedakan racun yang asli yang berasal dari flora, fauna, dan kontaminasi organisme dengan berbagai racun yang berasal dari bahan baku industri ataupun buangan beracun dan bahan sintesis beracun. Yang kedua yaitu berdasarkan sumber berbentuk titik, area, dan bergerak. Dari sumber ini biasanya dipergunakan orang untuk melakukan pengendalian, di mananya tentu sumber dari titik lebih mudah dikendalikan daripada sumber area dan bergerak. Yang ketiga yaitu sumber domestik, komersial, dan industri, di mana sumber dari ini berasal dari pemukiman, tetapi kurang beracun kecuali bercampur dengan buangan pestisida, obat-obatan, dan buangan komersial dapat sangat beragam, demikian pula dengan buangan industri. Berikutnya jenis toksikan menurut kerusakan organ target. Yang pertama yaitu ada hepatotoksik, merupakan suatu reaksi yang timbul akibat penumpukan zat-zat berbahaya di dalam hepar. Contohnya yaitu ada alkohol, insektisida, mikotoksin, dan karbon klorida. Yang kedua yaitu adanya nefrotoksik, yaitu berupa toksisitas pada ginjal. Contohnya kadmium dan logam. Yang ketiga yaitu ada neurotoksik, merupakan suatu beracun bagi neuron atau saraf. Contohnya yaitu pada metil merkuri. Yang keempat ada hematotoksik. Hematotoksik berupa racun bagi hematologi atau darah atau sistem pembentukan sel darah. Contohnya itu ada zat kimia tar, nikotin, gas karbon dioksida. Yang kelima yaitu ada pneumotoksik, yaitu berupa racun bagi pneumon atau paru-paru. Contohnya yaitu ada asetilen, karbon monoksida, karbon dioksida, klor, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan fosgen. Selanjutnya jenis toksikan berdasarkan racun biotis dan abiotis. Racun biotis merupakan suatu racun yang berasal dari biota, dapat berupa racun asli ataupun racun primer, dan juga adanya racun sekunder. Racun primer merupakan suatu biota yang beracun, sedangkan racun sekunder merupakan suatu akibat kontaminasi dengan lingkungannya. Ada 2 jenis racun asli. Yang pertama yaitu berdasarkan organisme, di mana organisme itu sendiri beracun bagi manusia dan juga organisme lain yang memakannya. Yang kedua yaitu adanya racun dari biota sengaja dimasukkan ke dalam tubuh organisme lain sebagai defense biota tadi. Ada 3 macam racun biotoksin antara lain 1. Mikroba, 2. Tanaman, dan 3. Hewan. Baiklah, saya Tania Anindita akan melanjutkan presentasi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis toksikan berdasarkan wujud. Wujud yang pertama adalah wujud padat. Adalah padatnya yang sangat halus, dapat terbang bersama udara seperti debu, sehingga dampaknya dapat sangat luas. Yang kedua adalah wujud cair. Adalah banyak dipergunakan dalam pertanian dan biasanya ditambah pengecer, dampaknya tidak secepat gas. Ketiga adalah wujud gas.
dapat berdifusi sehingga menyebar lebih cepat daripada cairan dan zat padat. Selanjutnya, wujud padat. Yang pertama, debu silika. Silika adalah senyawa kimia dengan rumus molekul SiO2 atau silikon dioksida, merupakan senyawa kimia yang terdiri dari silikon dan oksigen yang dapat diperoleh dari silika mineral, nabati, dan sintesis kristal. Efek toksikan yang dapat ditimbulkan dari silika tersebut merupakan efek kronis. Yang kedua adalah debu asbes. Asbes adalah jenis mineral yang umumnya digunakan untuk atap bangunan. Jika masih dalam kondisi baik, asbes tidak berbahaya bagi kesehatan. Tetapi bila sudah rusak, asbes dapat mengeluarkan debu halus yang mengandung serat asbes. Efek asbes yang ditimbulkan adalah gangguan paru-paru yang dapat menyebabkan organ tersebut tidak dapat mengembang dan mengempis dengan normal. Akibatnya, penderita menjadi sulit bernafas. Yang ketiga, partikel logam. Toksikan logam adalah terjadi keracunan dalam tubuh manusia yang diakibatkan oleh bahan berbahaya yang mengandung logam beracun. Zat-zat beracun dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, kulit, dan mulut pada umumnya. Logam terdapat di dalam bentuk batuan, tanah, air, dan udara. Selanjutnya kita masuk ke wujud cair. Yang pertama ada deterjen. Deterjen mengandung ABS, yaitu alkyl benzen sulfonat, yang merupakan deterjen tergolong keras. Deterjen tersebut sukar dirusak oleh mikroorganisme. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi toksikan adalah sifat fisik kimia toksikan tersebut, sifat fisik kimia biologis lingkungan, dan sumber keluaran dan kecepatan masukan toksikan ke lingkungan. Yang kedua ada fenol. Fenol atau asam karbolat atau benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Salah satu aktivitas senyawa fenol terdapat di dalam limbah cair buangan industri kertas sebagai senyawa toksik dan sumber pencemaran lingkungan. Fenol merupakan antiseptik dagang triklorofenol atau dikenal sebagai TCP. Nah, yang sekarang kita masuk ke wujud gas. Wujud gas yang pertama adalah gas CO2. Karbon monoksida atau CO apabila terhisap ke dalam paru-paru akan ikut peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, gas SO2. Gas SO2 yang ada di udara dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan kenaikan sekresi mukosa dengan konsentrasi 500 ppm. SO2 dapat menyebabkan kematian pada manusia. Yang ketiga yaitu gas NO2. Gas NO2 merupakan gas yang toksik bagi manusia dan pada umumnya gas ini dapat menimbulkan gangguan sistem pernapasan. NO2 dapat masuk ke paru-paru dan membentuk asam nitrit yaitu HNO2 dan asam nitrat HNO3 yang merusak jaringan mukosa. Yang keempat, gas CFC. Gas CFC adalah klorofluorokarbon, yaitu senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. 2 CFC yang umumnya adalah CFC11 atau trikloromonofluorometana atau freon 11 dan CFC12 yaitu diklorodifluorometana. Yang kelima, gas H2S. Toksisitas dari H2S serupa dengan hidrogen cyanide atau HCN dan CO2 atau karbon monoksida yaitu membentuk ikatan dengan Fe atau iron dan mitokondria sitokrom enzim sehingga mencegah respirasi sel. Yang keenam, gas Cl2. Efek toksikan jika klorin terhirup jumlah kecil akan menyebabkan iritasi mata atau kulit dan ditandai dengan sakit tenggorokan dan batuk. Baiklah, sekarang kita masuk berdasarkan wujud terbentuknya pencemar atau xenobiotik. Pencemar yang terbentuk dan keluar dari sumber disebut pencemar primer. Pencemar yang sudah bereaksi di lingkungan disebut pencemar sekunder. Berdasarkan wujud efek kesehatan. 1. Fibrosis, terbentuknya jaringan ikat berlebihan. Yang kedua, granuloma, terdapat jaringan radang yang kronik. Yang ketiga, alergi, yaitu sensitivitas berlebihan.
seperti pada gambar yang tertera di slide PPT. Yang keempat, kanker atau tumor ganas. Terima kasih telah menonton video penjelasan materi dari kelompok kami. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.